Jadi pandemi ini kemudian memberikan waktu bagi kita semua untuk melihat kembali gitu. Sebenarnya apa yang kita alami sekarang ini adalah dampak dari 10 tahun sebelumnya. Bahkan banyak reform ya di dalam undang-undang ini. Misalkan pegawai daerah. Jadi di dalam pilar desentralisasi itu bukan hanya masalah kewenangan dan uang gitu. Yang ketiga itu ada prinsipnya itu namanya personel orang. Jadi nggak mungkin kita dikasih duit banyak, orangnya nggak ada yang ngelola gitu. Nah itu yang nanti akan termasuk juga di dalam undang-undang HKPD ini, daerah diberi kewenangan menerbitkan obligasi daerah. Termasuk daerah juga bisa melakukan pinjaman. Tapi bisa dibayangkan kalau melakukan pinjaman terus tata kelolanya buruk. Nggak ada yang berani beli obligasinya kan. Makanya kemudian Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi ya bersama saya Nureza Dwi Anggraini dalam program bercerita, tentunya berbagi cerita di balik berita. Kali ini di episode ke-77. Program ini disiarkan secara langsung melalui live Instagram Berita Baru. Malam ini kita akan berbincang-bincang bersama Profesor Chandra Fajri Ananda, staf khusus Menteri Keuangan, dengan tema Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tentunya di era baru ya, desentralisasi fiskal. Sebelum saya ajak bergabung Prof. Chandra, saya akan memberikan prolog sedikit sebagai pengantar untuk nantinya kita bisa berbincang-bincang bersama narasumber. Di reformasi tahun 1998 menjadi momentum bagi Indonesia untuk menerapkan desentralisasi sebagai arus balik dari sistem sentralisasi selama masa pemerintahan Orde Baru. Nah, desentralisasi politik dan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah pada akhirnya juga diikuti dengan desentralisasi fiskal. Nah, desentralisasi fiskal ini pertama kali itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Era baru desentralisasi fiskal di Indonesia dimulai sering disetujuinya rancangan undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau disingkat RUU HKPD oleh pemerintah dan DPR RI melalui sidang paripurna pada tanggal 7 Desember 2021. Menteri Keuangan menjelaskan, melalui Undang-Undang HKPD tersebut, pemerintah dan DPR ingin memperkuat desentralisasi fiskal dengan meningkatkan akuntabilitas dan kinerja melalui perbaikan sisi belanja daerah, penguatan penerimaan daerah termasuk pajak dan retribusi daerah, serta pembiayaan. Undang-Undang HKBP juga bertujuan menyelaraskan dan menyinergikan arah serta prioritas fiskal pusat dan daerah. Nah, oleh karena itu nih, desentralisasi dan otonomi daerah didukung oleh dana transfer dari pemerintah pusat yang tujuannya untuk mendekatkan pemerintah daerah kepada rakyatnya, sehingga pelayanan kepada rakyat menjadi lebih baik, responsif, dan juga akuntabel. Karena setiap rupiah yang dikelola oleh pemerintah daerah harus bermanfaat untuk rakyat secara maksimal tentunya ya, dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Nah, apa perbedaan Undang-Undang HKPD ya maksudnya dengan dua undang-undang sebelumnya? Seperti apa substansi era baru desentralisasi fiskal yang terkandung dalam Undang-Undang HKPD? Marilah kita berbicara dengan Guru Besar Fakultas FEB Universitas Brawijaya Malang yang juga staf khusus Menteri Keuangan, Bapak Prof. Chandra Fajri Ananda. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak. Makasih ya. Iya, kita akhirnya bisa bertemu meskipun di ruang maya ya, Prof. Akhirnya ya. Iya. Bagaimana nih, Prof, kabarnya?
Baik, ini saya baru pulang dari luar daerah, jadi agak capek juga sih, Ya, tapi terima udah kasih loh janji. Prof, ini sudah diluangkan waktu untuk bincang-bincang bersama Berita Baru. Oh iya, nah, dan saya suka sih, Baik. artinya saya pikir ini karena ada undang-undang baru, saya Mhm. pikir masyarakat juga perlu tahu dan memahami gitu ya mengapa harus ada undang-undang baru di dalam situasi pandemi yang semacam sekarang ini. Gitu. Ya, undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya, Prof ya, atau Ya, disingkat dengan ya, undang-undang HKPD. ya, Ya, kalau kalau dilihat-lihat ya, Prof ya, sebelumnya nih kami dari Berita Baru mengucapkan selamat kepada Kementerian Keuangan dan pemerintah ya karena RUU hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akhirnya telah disetujui nih oleh DPR. hmm, Kelihatannya nih aman-aman aja, mulus-mulus aja, lancar-lancar aja nih Prof. Atau ya, ya, sebenarnya ada cerita lain nggak Prof di balik kelancaran proses pembahasan sampai penetapannya? ya. Jadi sebenarnya sebelum kita bicara undang-undang ya, the whole story-nya itu sebenarnya kita pandemi ini gitu ya. Jadi pandemi ini kemudian memberikan waktu bagi kita semua untuk melihat kembali gitu. Sebenarnya apa yang kita alami sekarang ini adalah dampak dari 10 tahun sebelumnya. Bagaimana kita mengalami kesulitan terutama di dalam menangani pandemi ya di awal-awal. Kemudian bagaimana kita mengsinkronize program yang kita lakukan di level pusat harus dilakukan juga oleh daerah gitu ya. Yang dalam prakteknya ternyata daerah memiliki persepsi sendiri dalam mengelola keuangannya. Sehingga kemudian coba deh kita cek nih selama 20 tahun otonomi daerah ini capaiannya apa gitu. Tapi sebenarnya sorry ya. Sebenarnya kita udah memulai isu-isu itu sejak adanya pembicaraan otonomi khusus Papua yang berakhir tahun 2021 ya. Kita lihat bagaimana profiling Papua setelah 20 tahun pada waktu menjalankan otonomi khusus. Nah, akhirnya kita cerita the whole story-nya itu. Yang kedua, pandemi ini mengajarkan kita untuk menjadi Indonesia yang baru, Indonesia yang lain gitu ya. Ada transformasi ekonomi. Nah ini nggak mungkin bahwa untuk mencapai transformasi ekonomi yang kita inginkan, kemudian kita tetap dengan cara lama gitu. Makanya kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja, ada Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah ini, kemudian ada dibentuk lembaga-lembaga investasi, kemudian ada juga sistem keuangan kita, kestabilan sistem keuangan mulai dari BI, OJK, Kementerian Keuangan, LPS, bagaimana mekanisme kerja dan ini semua ditata ulang gitu, tanda petik ya, ditata ulang, tentu saja dengan cara mengajukan RUU-nya gitu. Nah, prosedur RUU sama ya dengan yang lain, walaupun seperti di dalam teori juga bahwa setiap ada policy itu tanda petik selalu ada hidden agenda. Nah, itu yang biasanya kemudian ditanyakan oleh teman-teman DPR, ini nggak sentralisasi lagi nih, gitu. Kok semua harus diarahkan, semua harus begini dan seterusnya, gitu. Tapi kita dengan membawa data bahwa ternyata dengan desentralisasi yang kita lakukan ini loh hasilnya, gitu. Ternyata potretnya menunjukkan bahwa memang perlu pendekatan baru di dalam menjalankan kebijakan desentralisasi ini. Jadi kira-kira itu. Dan kita memang Baik. menunjukkan beberapa data-data yang mungkin nanti kita diskusikan. Tadi udah Prof sampaikan juga nih sekilas ya tentang undang-undang HKPD tadi ya. Sebenarnya Prof lebih spesifik mungkin bisa dijelaskan mengapa sih perlu adanya undang-undang ini, Prof? Ya, jadi undang-undang ini, jadi desentralisasi fiskal di Indonesia itu kan kita mulai Januari 2001 ya. Pada saat itu jumlah daerah juga belum banyak. Jadi jumlah daerah mungkin sekitar 300-an sekian gitu. Sekarang udah hampir 500 ya, 540-an kabupaten kota dan provinsi di Indonesia. Begitu juga dana yang kita transfer ke daerah, dulu hanya sekitar 300-an, bahkan tahun 2013 itu sekitar 528 triliun, sekarang itu sudah mencapai 795 triliun.
Nah, artinya udah sepertiga APBN tuh. Gitu. Artinya kalau misalkan APBN kita ini dikelola dengan baik, tapi di APBD-nya enggak, berarti kan tidak synergizing gitu. Kita maunya ke sana, yang sini ke sana, kayak bawa mobil lah gitu. Supirnya mau ke sini, yang ini ke sini gitu. Karena kita sudah melakukan kebijakan desentralisasi dan bisa jadi kepemimpinan nasional yang tidak sesuai dengan kepemimpinan di daerah menyebabkan belanjanya juga ngalor ngidul gitu. Nah, ini makanya kemudian kita mencoba membawa harmoni yang lebih baik, terutama di dalam konteks belanja daerah. Yang kedua, kita juga melihat daerah juga mengeluh ya. Wah, kami ini urusannya banyak yang kita urusi, tapi dananya kok sedikit gitu. Karena makanya semangat dari Undang-Undang HKPD ini meningkatkan local taxing power. Jadi kemampuan pajak daerah kita dorong untuk menjadi lebih kuat, lebih bagus lagi. Sehingga beberapa aturan aturan perpajakan dan retribusi daerah itu kita perbaharui gitu. Dan ini memang Undang-Undang HKPD ini terdiri dari dua. Jadi Undang-Undang 33 tahun 2004 ya, Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, plus Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jadiin satu gitu, menjadi Undang-Undang HKPD. Sehingga semangatnya adalah dengan Undang-Undang HKPD harapannya daerah-daerah memiliki potensi pajak yang besar, itu bisa mengoptimalkan pendapatan daerahnya gitu. Kira-kira ke sana. Kemudian yang ketiga, sebenarnya kita juga ingin melihat bahwa daerah ini di dalam membelanjakan itu kebanyakan habis untuk pegawai gitu. Makanya di dalam semangat undang-undang ini mulai ditekan gitu. Bagaimana belanja pegawai itu nggak sampai sebesar seperti sekarang. Ada yang sampai di atas 50%. Jadi kita bisa bayangin kalau APBD-nya habis untuk gaji, terus untuk pembangunan masyarakatnya apa gitu. Sehingga dinamika pembangunan daerah di Indonesia itu kan menarik ya. Ada yang daerah dengan undang-undang yang sama, yang lama, bisa pesat gitu. Tapi ada yang tetap di bawah. Nah, padahal isu besar di makronya, ketimpangan pusat daerah, ketimpangan utara selatan di Provinsi Jawa Timur misalnya, ketimpangan antar daerah itu masih lebar. Makanya undang-undang ini semangatnya bagaimana mengurangi ketimpangan antar daerah tadi itu, termasuk juga ketimpangan fiskal. Ada daerah yang dalam 1 tahun ya, 1 tahun mungkin PAD-nya cuma 25 juta. Ada daerah 25 miliar. Ada daerah yang PAD-nya 25 miliar itu per hari. Jadi jomplang begitu gitu. Iya. Jadi Indonesia itu bisa dikatakan adalah satu daerah atau suatu negara yang kan kita ini negara kepulauan ya, nggak bisa satu policy itu kemudian cocok untuk semuanya. Makanya di Indonesia berlakulah ada namanya asymmetric decentralization gitu. Jadi ada daerah-daerah dengan aturan desentralisasi yang agak beda seperti otonomi khusus Papua, ada otonomi Aceh, ada daerah keistimewaan Yogyakarta. Itu formulanya agak beda. Jadi di Indonesia masih memungkinkan yang namanya asymmetric decentralization itu. Kira-kira begitu ya. Tidak bisa disamaratakan ya Prof di setiap daerah. Betul, betul. Jadi one policy fit for all itu nggak cocok untuk Indonesia. Selalu ada modifikasi lah. Ya. Prof, berdasarkan penelusuran beritabaru.com ya, wacana perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan sudah mulai dibahas sejak tahun 2012 ya Prof. Sampai akhirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah ditetapkan 7 tahun silam. Nah, mengapa nih Prof, baru tahun 2021 ini Undang-Undang HKPD ini berhasil dibahas dan ditetapkan? Iya, jadi ini memang perjalanannya panjang ya. Jadi kebetulan saya dulu masuk tim, namanya itu tim asistensi desentralisasi fiskal. Jadi Undang-Undang Otonomi Daerah atau Undang-Undang Desentralisasi ini kalau di beberapa negara itu jadi satu ya, antara kewenangan dan uang itu jadi satu. Undang-undang yang tentang nomor 23 tahun 2014 tadi itu kan tentang pemerintahan daerah atau tentang mengelola kewenangan, siapa melakukan apa. Dan uangnya itu sebenarnya lebih banyak mengatur kalau kewenangannya dilakukan ke sana, maka uangnya harus masuk ke sana. Jadi money follows function. Itu prinsipnya di dalam desentralisasi.
Nah, ternyata di dalam perjalanannya memang dinamikanya tidak semudah itu gitu ya. Dinamikanya tidak, undang-undang kewenangan sudah selesai, Pemda sudah selesai 2014 ya kalau nggak salah. Itu undang-undang perimbangan keuangan ini dinamika politiknya nggak semudah yang dibayangkan. Dan orang masih melihat dengan undang-undang lama masih bisa, tanda petik ya, masih bisa jalan gitu. Dan semua pada saat itu ya nggak ada masalah. Tetapi setelah pandemi berlaku 2020, kita nggak bisa lagi dengan cara seperti ini nih. Kita sudah harus mulai mengeksplorasi baru semuanya gitu. Sehingga bersamaan dengan itu, ya kita mulai mengenalkan lah manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik lah, harapan kita di masa mendatang. Kira-kira semacam itu. Baik, teman-teman berita baru di sini yang ikut bergabung, boleh nih menyampaikan pertanyaan di kolom komentar untuk Prof. Chandra jika ada yang ingin ditanyakan ya terkait undang-undang yang baru disahkan ini. Prof, apakah benar nih Undang-Undang HKPD ini adalah hasil penggabungan antara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, apakah ini bagian dari simplifikasi, agregasi, atau apa ya, Prof? Ya, jadi ini memang digabungkan dengan harapan memang ada sinkronisasi. Gitu. Jadi semangatnya undang-undang ini kan tadi sudah saya sampaikan di depan. Salah satunya adalah meningkatkan daya pajak daerahnya. Jadi local taxing power itu dinaikkan. Dengan cara apa? Kita memulai ada semacam simplifikasi gitu. Jadi pajak daerah itu mulai dari 16 itu jadi 14 pajak daerah. Bukan berarti kemampuan pajaknya dikurangi, tetapi itu ada namanya dalam prinsip perpajakan namanya piggyback system gitu ya. Jadi supaya ada efisiensi. Jadi kalau dulu misalkan kalau kita di US gitu ya, kalau kita bayar tarif hotel itu langsung di resipnya itu banyak banget akhirnya pajak ini, pajak ini, pajak ini. Tapi kita sekali bayar gitu. Nah, itu namanya prinsip piggyback system. Nah, kita menginginkan di dalam pajak daerah nanti ke sana kita. Jadi nggak pajak ini diurusi dinas ini, pajak ini diurusi dinas ini, sehingga administration cost sama collecting cost-nya dalam pajak itu jadi mahal gitu. Nah, harapan kita ada sinkronisasi, kemudian ada penyederhanaan administrasi perpajakan. Nah, dengan cara-cara itu saya pikir local taxing power kita juga akan bisa lebih baik ke depan gitu. Jadi itu ada beberapa pajak yang disimplifikasi, kemudian ada namanya itu option gitu ya. Option itu dari tarif pajak yang ada, percentage dari tarif itu miliknya Pemda gitu. Terutama di pajak kendaraan bermotor di biaya balik nama. Jadi nanti jatahnya sekarang ini kan dibagi hasil gitu ya. Pajak kendaraan bermotor itu 70-30. Jadi kayak mobil nomor B, itu kan di Jakarta tuh bayar pajaknya. Tapi yang padahal mobilnya miliknya orang Bekasi, orang sekitar Jakarta lah ya. Yang bayar pajaknya semua di Jakarta. Nah, itu kemudian dibagi hasilkan. Itu sekitar 70-30 gitu. Nah, ke depan nggak ada itu untuk kabupaten kotanya. Jadi misalkan ya Provinsi Jawa Timur ngumpulin semua pajak kendaraan ke Samsatnya Jawa Timur. Nah, habis dikumpulin dibagi hasil 30% miliknya kabupaten kota gitu. Nah, sekarang enggak, di undang-undang yang baru ini istilahnya ada option gitu. Jadi misalkan tarifnya pajak kendaraan bermotor itu let's say 10%, mungkin 3% atau 4% miliknya Pemda gitu. Jadi langsung dipotong kan gitu. Sehingga ini lebih cepat, kemudian itu juga kadang-kadang kan semua masih dikumpulin di Pemprov ya, di provinsi, bagi hasilnya diserahkannya masih lama gitu. Nah, itu nggak akan terjadi lagi karena langsung menjadi haknya dia. Itu namanya di option gitu, kira-kira begitu. Baik, Prof, melihat dari tujuannya nih, lahirnya Undang-Undang HKPD adalah untuk mewujudkan pemerataan layanan publik ya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan transfer ke daerah yang transparan tentunya ya, akuntabel dan berkeadilan. Apakah pernyataan ini menjadi catatan bahwa pengelolaan dana transfer periode sebelumnya ini dinilai belum transparan dan belum akuntabel, Prof?
Eh, Sebenarnya kalau dari angka daerah-daerah yang laporan keuangannya itu WTP ya, namanya WTP itu wajar tanpa pengecualian. Artinya laporan udah bener gitu ya. Itu terus meningkat. Berarti bisa secara singkat bisa dikatakan bahwa pengelolaan keuangannya udah lebih baik lah daripada awal-awal desentralisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa dana itu memang diberikan karena haknya daerah gitu. Tapi tidak performance based. Dalam arti begini, walaupun dana itu ditransfer terus nggak dipakai gitu, nggak dipakai, habis itu nggak bukan ditahan nih, tapi kalau hanya ya ditransfer aja, dampaknya apa? Dampaknya di daerah itu banyak dana yang numpuk, yang kemudian ditaruh di perbankan gitu. Nah, memang daerah kemudian mendapatkan bunga atas dana yang dia simpan di perbankan. Nah, itu kan jeruk makan jeruk tuh, gitu kan. Jadi duit dari pemerintah pusat ditaruh di perbankan, dapat bunga dari pemerintah pusat juga kan. Artinya sistem keuangan nasional juga. Nah, sehingga ini kan nggak bener nih gitu. Padahal mestinya bank itu adalah intermediary institution dia. Dia harus menyalurkan dananya ke masyarakat menjadi kegiatan ekonomi gitu. Nah, tapi kemudian daerah dengan cara tidak menjalankan programnya, tapi menaruh dananya di perbankan, maka program-program daerah kinerjanya jadi turun kan. Nah, ini yang terjadi di beberapa dan banyak daerah yang masih seperti itu, dan dengan pengawasan yang lebih kuat, ini juga akhirnya ya mengikuti undang-undang ini, kita di Kementerian Keuangan itu ada istilahnya Kemenq 1 gitu. Intinya adalah bagaimana teman-teman perbendaharaan, kekayaan negara itu bersatu membangun daerah di mana dia bekerja. Bahkan Bu Menteri itu minta untuk case Papua ya. Siapa anak-anak muda yang bisa mau stay di Papua, kemudian membantu Pemda-Pemda Papua itu untuk membuat perencanaan yang baik, penganggaran yang baik. Karena anggaran yang baik itu tidak akan bisa dibuat jika perencanaannya buruk. Maka perencanaan itu kunci gitu. Nah, orang perencanaan ini kan memang harus memahami banyak hal, mengerti sektor real, mengerti keuangan gitu ya, termasuk juga masalah sosial dan budaya masyarakatnya. Jadi ini memang perjalanan yang cukup panjang ya bagi otonomi daerah di Indonesia untuk selalu melakukan pendampingan. Dan as I said before, Indonesia ini nggak bisa melihat Indonesia itu hanya Jawa gitu. Kita ini masih punya NTT, NTB, Papua, Papua Barat yang ya kita harus mengakui bahwa mereka perlu kita support terus gitu. Baik, perlu diperhatikan juga ya Prof, dan perhatiannya tidak akan sama ya antara Pulau Jawa, Papua, karena mereka punya sosial budaya yang berbeda-beda. Betul, betul. Prof, sejak tahun 1999 sampai 2014 terjadi pemekaran 223 daerah otonom baru ya Prof. Yeah. Menurut kajian Seknas Fitra dan The Reform Initiative, selain karena motif politik, pemekaran tersebut juga dipicu oleh keinginan untuk memperebutkan dana perimbangan. Apakah undang-undang HKPD yang baru ini kira-kira dapat digunakan, Prof, sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya pemekaran daerah tersebut? Ya. Jadi cerita terbentuknya banyak daerah otonomi baru itu sebenarnya alamiah begitulah. Di Filipina saat ada otonomi daerah di awal-awal dulu hampir sama dengan kita ya, sekitar tahun 2000-an. Itu juga sama kasusnya. Kemudian muncul daerah-daerah baru gitu. Tetapi kemudian di sana itu kan orang kenapa membentuk daerah baru? Harapannya adalah sekolah anak-anak lebih gampang, lebih murah, aksesnya juga gampang. Termasuk juga layanan pendidikan, terutama di dua hal tadi, pendidikan dan kesehatan. Selama itu bagus, I think people will stay there. Tuh. Problemnya adalah kemudian orang-orang ini sudah otonomi daerah baru ternyata makin sengsara gitu. Maka di banyak negara daerah otonomi baru yang tadi itu pecah-pecah ya kecil-kecil bersatu lagi. Jadi beberapa itu kemudian tidak menjadi daerah otonomi baru lagi, mereka kembali ke induknya lagi gitu. Karena ternyata dengan dengan memisahkan diri itu layanan publiknya makin buruk gitu. Nah,
Itu Bagaimana contohnya dengan daerah mana, Prof? Indonesia? Di daerah ya seperti di Australia udah mulai banyak negara-negara bagian yang kecil itu bersatu lagi. Di Jepang juga sama, gitu ya. Filipina juga Tapi udah kalau untuk mengalami di hal semacam Indonesia, itu. kalau untuk di Kenapa? Indonesia bagaimana, Prof? Belum ada ya, Prof? Di Indonesia nggak ada, nggak ada, nggak ada. Jadi memang makanya kemudian dana transfer yang tadi menjadi insentif untuk menjadi ini itu bisa aja terjadi. Tapi kan sekarang kita menghitungnya bagi performance. Nah, kalau performanya buruk, maka tidak ditransfer tuh, gitu. Walaupun tentu ini nggak mudah ya, makanya di dalam pelaksanaan DAU yang akan semacam itu kita menggunakan prinsip namanya hold harmless gitu. Hold harmless itu sampai 5 tahun ke depan perubahan nilai volume DAU-nya nggak akan ada gitu. Artinya kalaupun kurang diganti dengan dana yang lain. Tetapi nanti setelah tahun kelima mungkin itu langsung diterapkan. Jadi nggak mungkin lagi suatu daerah itu nyantai-nyantai gitu. Bahkan banyak reform ya di dalam undang-undang ini. Misalkan pegawai daerah. Jadi di dalam pilar desentralisasi itu bukan hanya masalah kewenangan dan uang gitu. Yang ketiga itu ada prinsipnya itu namanya personel orang. Jadi nggak mungkin kita dikasih duit banyak, orangnya nggak ada yang ngelola gitu. Nah itu yang nanti akan termasuk juga di dalam Undang-Undang HKPD ini, daerah diberi kewenangan menerbitkan obligasi daerah. Termasuk daerah juga bisa melakukan pinjaman. Tapi bisa dibayangkan kalau melakukan pinjaman terus tata kelolanya buruk. Nggak ada yang berani beli obligasinya kan. Makanya kemudian di pertanyaan, di diskusi-diskusi awal ya pada waktu kisah nyusun undang-undang ini, saya bilang, nggak mungkin anak-anak akuntansi yang bagus kemudian mau menjadi treasury-nya local government gitu, dengan gaji yang seperti itu. Maka reform di bidang gaji, reform di bidang rekrutmen pegawai, itu pasti berubah. Dan ini akan berjalan dengan tuntutan undang-undang ini. Jadi, moga-moga sih ini bisa mendorong kementerian lain yang terkait dengan, kemudian Menpan ya terutama, itu bisa mengevaluasi kembali terkait dengan jumlah pegawai dan ASN kita ini. Baik, Prof. Dalam Undang-Undang HKPD ini ya, kami menemukan perubahan skema dana alokasi umum, di mana alokasi dasar gaji ASN itu tidak lagi masuk dalam formula DAU tadi seperti yang Prof sampaikan ya juga. Apakah ini artinya ASN akan langsung dibayar dari rekening kas negara atau ada skema yang lain, Prof? Iya, jadi dulu ya formula DAO itu dari fiscal cap istilahnya itu plus AD alokasi dasar. Nah alokasi dasar itu jumlah pegawai. Nah sehingga ada kepastian bagi daerah itu kemudian untuk bisa membayar gaji pegawai, itu pertama. Yang kedua efek negatifnya, daerah kemudian untuk mendorong DAU-nya tinggi itu nambah pegawai sebanyak-banyaknya. Walaupun itu ada kriteria dari Kemenpan, sehingga habis yang tadi saya sampaikan, duitnya habis untuk gaji gitu. Ada salah satu daerah lah ya di daerah Malang ini, Malang Raya. DAU-nya itu 80 sampai 90% lah, 88% kalau nggak salah. Saya pernah hitung. Itu tuh habis gaji. Jadi kalau duitnya habis untuk gaji, terus mau membangun apa daerah itu? Sehingga bisa kelihatan, saya langsung bilang, pasti pertumbuhan daerah ini paling rendah di antara wilayah ini. Benar. Karena memang DAU itu nggak bisa untuk pembangunan ya. Jadi akhirnya habis untuk gaji. Nah, di dalam undang-undang ini, kita menyebutnya sebagai DAU itu sama dengan celah fiskal. Jadi celah fiskal itu selisih antara kebutuhan fiskal dikurangi dengan potensi pendapatan daerahnya. Nah dulu tidak potensi, tetapi realisasi. Sehingga daerah-daerah itu berusaha realisasi PAD-nya itu kecil gitu, supaya dapat DAU banyak. Sehingga kita menganggap formula DAU zaman itu atau kemarin itu bias kepada PAD. Nah oleh karena itu yang baru dirubah. Jadi celah fiskalnya itu PAD-nya tidak PAD realisasi, tetapi PAD potensinya gitu. Sehingga kalau potensinya PAD seperti saya ini di Batu gitu ya. Batu ini kan
banyak hotel, banyak restoran, kemudian objek wisatanya banyak gitu. Ya. Itu PAD-nya kalah sama Kota Blitar. Kota Blitar itu objek wisatanya kuburannya Bung Karno, hotelnya juga kecil-kecil gitu kan. Tapi bisa mengalahkan PAD-nya Kota Batu, berarti something wrong di Batu. Aku nggak perlu bawa KPK kan gitu. Tapi itu pasti ada yang salah di dalam memanage PAD-nya. Nah itu kalau kita menghitung DAU berdasarkan realisasi PAD, sangat tidak tepat. Makanya kita menghitungnya berdasarkan pada potensi PAD-nya. Nah, celah selisih antara kebutuhan fiskal itu berarti misalkan tadi termasuk jumlah guru, jumlah pegawai itu dimasuk di kebutuhan fiskal. Yang dihitung harus detail. Nah, problem lagi di data pegawai itu sometimes gitu ya, itu agak selegenje gitu. Nah, ini juga coba kita perbaiki. Jadi saya sih berharap dengan adanya formula DAU yang baru, itu daerah-daerah bisa mengimprove masalah pendataan pegawai gitu kan. Beberapa kasus ya di media kan bisa kita baca bagaimana guru yang sudah meninggal masih digaji aja gitu. Artinya gajinya ada gitu. Nah, ini kan menarik gitu. Masih ada proses ditemukan seperti itu. Oh iya ya, di media saya pernah baca gitu ya. Terutama ya itulah, terutama di daerah-daerah yang terpencil gitu. Siapa yang mau ngecek daerah yang terluar, yang terpinggir itu gitu-gitu itu. Jadi ini memang data menjadi problem. Tapi semangatnya dari DAU ini adalah kita berharap memberikan DAU yang sesuai lah dengan kebutuhan daerah. Baik, Prof, ini ada pertanyaan dari teman berita baru nih, dari Dayu Dewi. Pertanyaannya, Prof, apa ada potensi dampak negatif yang bisa mengganggu iklim investasi? Itu pertanyaannya, Prof. Ya, ini menarik ya. Jadi ada di dalam terutama retribusi daerah ya atau pajak daerah. Dulu di awal-awal desentralisasi kita nggak punya daftar aktivitas apa yang boleh kita kenakan pajak atau kita kenakan retribusi. Zaman itu ya. Akibatnya semua daerah bikin aturan. Bahkan ada dalam beberapa research sapi yang dari NTT, dari NTB gitu ya, dikirim ke Jakarta, harganya bisa naik sampai 30-40%. Karena ada pungutan-pungutan itu. Itu yang kemudian yang dikatakan Dayu Dewi tadi, bahwa adanya pajak daerah yang tanda petik membabi buta itu menyebabkan high cost ekonomi. Nah, dalam Undang-Undang HKPD ini sebenarnya banyak beberapa layanan. Jadi istilahnya itu ada close list lah. Close list itu daftar yang sudah diatur oleh undang-undang, kegiatan apa saja yang diperbolehkan masuk di dalam pajak maupun dalam retribusi. Jadi tidak ada keleluasaan daerah untuk semena-mena gitu, semua dikenain pajak dan seterusnya. Karena tadi, karena itu bisa sebenarnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang lagi masuk di MK gitu ya. Tapi intinya adalah kita berusaha dengan adanya undang-undang ini tidak menyebabkan high cost ekonomi sehingga tidak mengganggu investasi. Makasih ini pertanyaannya sama dari Dewi. Iya, Dayu Dewi tadi, Prof. Prof, Undang-Undang HKPD ini juga menggunakan indikator kinerja ya sebagai kriteria untuk membagi dana insentif daerah. Kriteria tersebut itu mencakup kinerja pengelolaan keuangan daerah, kinerja pelayanan umum pemerintahan, dan kinerja pelayanan publik. Nah, apa tujuannya sebenarnya, Prof, dari penggunaan kriteria kinerja tersebut? Apakah untuk memicu daerah berkompetisi atau memicu daerah semakin baik kinerjanya, Prof? Iya, yang terakhir di tahun 2020, dana insentif daerah itu diberikan kepada daerah-daerah yang memang berhak mendapatkan insentif. Siapa yang berhak saat itu? Yang paling jago di dalam vaksinasi gitu. Yang kedua, yang paling resilient di dalam mempertahankan ekonominya. Jadi dia mampu mentransform, let's say, traditional market menjadi digital market gitu ya. Ada beberapa daerah, maka DID itu dibuat untuk memberikan rangsangan kepada daerah-daerah yang memang mampu memberikan insentif gitu.
memberikan sesuatu yang baru pada pendekatan pembangunannya. Ada yang bikin co-working space gitu untuk masyarakat desanya gitu. Jadi DID memang tanda petik ada kompetisinya, ada kompetisinya. Tetapi skopnya luas banget gitu, bukan hanya bagus di dalam penanganan kesehatan, tetapi termasuk juga memulihkan ekonomi. Ada yang jurusnya begini, ada yang jurusnya begini, dan itu saya pikir menarik. Bahkan saya sempat mengusulkan itu kalau bisa sih dikasih kayak semacam hadiah, kasih award gitu ya, Reward ya, daerah-daerah. Betul ya, karena itu saya pikir nggak mudah mendapatkan semacam itu. Memang adanya DID ini kemudian menjadi alternatif bagi daerah, terutama yang punya apa ya, punya kreativitas ya, untuk bisa mendapatkan tambahan dana baru di luar APBD-nya dia gitu dalam bentuk DID. Saya pikir ini menarik dan ini bahkan semangatnya hampir TKDD semuanya, kan ada DAU, ada DAK, ada dana desa, itu performance base semua semangatnya itu. Jadi kayaknya era-era nyantai-nyantai udah berubah karena tadi sebenarnya the whole story yang mau dibawa, yang tadi saya sampaikan di depan, kita ini harus melakukan transformasi ekonomi kita secara nasional dan itu harus disupport juga oleh daerah. Dan kita targetnya apa? 2045. 2045 itu target kita itu ekonominya, income per kapita kita, PDB per kapita kita itu sekitar 23.000 US dollar per kapita. Nah ini nggak mungkin dengan cara-cara seperti sekarang, harus berubah semua gitu. Termasuk SDM, termasuk perguruan tinggi gitu ya, termasuk juga kepala daerah. Bahkan kan di dalam riset banyak ya ekonom yang saya baca itu ada 3 gitu. Salah satunya Prof. Iwan Jayajis, bahwa problem di daerah itu bukan masalah uang saja. Mungkin uang nggak begitu ini, tapi leadership gitu. Itu terbukti ya. Di Jawa Timur tuh dulu ada Lamongan, bupatinya inovatif maju. Setelah bupatinya turun, udah tenggelam lagi Lamongan itu, nggak ada ceritanya lagi. Termasuk Pak Azwar Anas Banyuwangi gitu ya. Ya untung sekarang bupatinya istrinya gitu ya. Mungkin istrinya artifisial aja. Bosnya tetap Pak Anas mungkin. Tapi saya mengatakan ya, leadership itu the key sebenarnya. The key dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh daerah. Kalau masalah finansial, APBD maupun HKPD ini seperti memfasilitasi gitu. Yang tadi saya bilang ini kan performance based. Pasti kepala-kepala daerah yang punya leadership bagus, dia akan melejit tuh. Tapi yang kepala daerah yang begitu-begitu aja ya udah ya begitu-begitu aja. Dan di dalam hukum otonomi daerah itu selalu ada champion gitu. Dan saya pikir champion-champion itu yang perlu kita replikasi, kita kumandangkan terus, kita wujudkan dalam best practices yang bisa dicontoh dan seterusnya. Saya pikir ini menarik. Ya, itu memicu kompetisi ya, Prof. Jadinya. Ya. Idealnya setiap warga negara Indonesia dimanapun berada berhak merasakan tingkat layanan publik yang sama. Ya, itu menurut Dayu Dewi itu, Prof. Oh iya, saya pikir betul, harusnya begitu ya. Jadi tujuan dari DAU, kan tadi saya sebut sebagai fiscal gap gitu ya. Itu mengisi kekurangan di dalam layanan publik itu. Itu ada namanya standar layanan publik itu namanya SPM ya, standar pelayanan minimal. Let's say kayak pendidikan. Yang namanya SD itu gedungnya harus begini, luasan kelasnya segini, gurunya jumlahnya misalkan 1 kelas 1, bangkunya 1 anak 1, misalkan gitu ya, misal. Kalau SPM-nya itu begitu, pasti kualitasnya bisa kita dapatkan gitu. Nah sekarang, apakah di Indonesia sudah seperti itu semua? Saya pernah ke Bintuni di Papua, saya pernah di Manowari, itu nggak seperti itu. Jadi ada yang gedungnya udah selesai, gurunya nggak ada. Atau buku-bukunya nggak ada. Nah ini sehingga fungsinya DAU tadi itu mengisi namanya ini ketimpangan fiskal itu gitu, untuk mengisi ini. Jadi kalau dana-dana itu berlebih, tapi tidak dipakai untuk itu, tapi jadikan silpa yang tadi kita bahas, this is not fair gitu. This is not fair. Maka harusnya dana tadi itu harus dibelanjakan mengisi kekurangan SPM tadi. Kekurangan layanan publik tadi. Oh ini guru ya, udah undang aja dari Jawa. Datangin pakai dana itu gitu. Dan itu udah dilakukan oleh
beberapa kabupaten di Papua ya untuk mengisi ini memang didatangkan guru-guru dari Jawa. Jadi saya pikir sebenarnya konsepnya udah bagus. Jadi prinsipnya yang tadi disampaikan Dewi tadi benar. Saya harusnya anak saya sekolah di Lumajang, di Batu, di Papua, di Jakarta, sama. Itu ideal condition gitu. Yang kita kejar itu, termasuk layanan kesehatan. Nggak perlu bingung ini kalau di sini nggak ada dokter seperti itu, harusnya di provinsi gitu. Mas udah ke provinsi udah meninggal duluan dia. Nah ini layanan-layanan itu yang harus kita kerja namanya SPM di bidang pendidikan dan kesehatan. Itulah fungsi dana transfer tadi. Baik. Prof, sebelum Undang-Undang HKPD ditetapkan nih telah terbit Peraturan Menteri Keuangan ya Prof nomor 160 garing PMK 07 garing 2021 ya tentang dana insentif daerah tahun 2022 di PMK nomor 160 tahun 2021 terdapat kriteria berbasis kinerja kesejahteraan masyarakat akan tetapi tidak tercantum ya dalam Undang-Undang HKPD. Apakah kinerja kesejahteraan masyarakat ini dihapuskan atau bagaimana, Prof? Oh ya, itu tetap dipakai ya. Jadi di dalam kriteria dana insentif daerah itu memang berdasarkan kinerja ekonominya. Ada pertumbuhan ekonomi, ada IPM, ya, ada Gini rasio yang memang setiap tahun aturannya beda. Jadi itu memang ditunggu-tunggu daerah biasanya. Jadi daerah menunggu, karena ini kan by proposal ya. Jadi daerah dengan adanya kriteria itu kemudian menyusun proposal yang sesuai dengan kriteria tadi gitu. Dan ini sekali lagi daerah itu seneng karena berkompetisi ya. Berkompetisi untuk mendapatkan grant-grant tadi itu. Kira-kira semacam itu. Jadi kayaknya akan terus dipakai itu untuk menunjukkan kinerja atau pembangunan di wilayah itu. Tingkat kemiskinan pada tahun 1999 nih Prof, sebesar 23,43%. Dan tahun 2021 sebesar 10,41%. Mengalami penurunan dibandingkan tahun 1999, Prof. Ya. IPM tahun 1999 itu sebesar 64,30 dan pada tahun 2021 71,92. Nah, menurut Prof Chandra nih, apakah penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM tersebut sebagai indikator keberhasilan desentralisasi politik dan desentralisasi fiskal di Indonesia? Nah, kira-kira nih apa target capaian dari pelaksanaan Undang-Undang HKPD ini, Prof, sebagai penanda era baru ya, desentralisasi fiskal di masa depan. Seperti apa? Ya, jadi itu udah menunjukkan bahwa memang formula yang kita bangun dulu itu relatifly sudah bekerja gitu. Tetapi masih ada daerah yang sangat jauh. Jadi ada yang naiknya itu bagus gitu ya, ada yang nggak naik-naik gitu, atau mungkin tetap aja. Jadi beberapa kemiskinan yang memang bisa menurun itu memang salah satunya bisa jadi karena formula yang kita bangun sudah berjalan. Gitu. Tetapi kalau kita lihat per daerahnya, kinerjanya beda-beda. Ada yang menurunkan IPA, menaikkan IPM sangat tinggi banget gitu ya. Ada yang nggak naik-naik juga IPM-nya. Jadi apa yang kita lakukan memang harusnya sudah harus kita evaluasi. Makanya formula yang kita bangun sekarang ini harapannya kan kita ini isu yang berkembang kan di DPR terutama itu resentralisasi gitu. Karena spendingnya lebih kita awasi gitu. Tolong jangan ke sana, ke sini gitu. Jadi spendingnya nanti bahkan sampai tahun ketiga nantinya ya, di tahun ketiga setelah pelaksanaan tahun 2002 belanja pegawai itu nggak boleh lebih dari 30%. Itu juga diprotes oleh daerah. Kalau tidak boleh lebih dari 30%, yang 50% gimana tuh? Jadi memang kita mungkin nanti akan ada proses-proses penyesuaian ya. Jadi ada transisi lah, tidak langsung diterapkan. Nah, dengan harapan apa? Harapannya ya daerah udah harus siap-siap mulai sekarang gitu. Jadi saya kalau sering ketemu sama teman-teman Pemda gitu, ayo belajar, ayo ini gitu ya, sekolah gitu, atau belajar lagi yang certified gitu. Harapannya apa? Karena pasti jumlah pegawai akan berkurang ke depan itu.
Kalau kita belajar New Public Management, itu semua udah masuk ke digital, sudah masuk ini. Orang udah mulai harus dikurangin gitu, dan termasuk ASN. Ya tinggal nanti presiden yang mana nanti akan, pasti itu akan terjadi. Karena dengan jumlah pegawai yang terlalu banyak, kan potongan pensiun itu jadinya kecil gitu ya, karena gajinya kecil. Udah gajinya kecil, dipotong pensiun, akhirnya pensiunannya kecil. Sehingga pengelola dana pensiun kita itu harus ditomboi oleh APBN setiap tahun. Itu hampir 90 triliun. Nah, reformasi di bidang pensiun sistem ini juga akan dilakukan, konsekuensi dari semuanya ini gitu. Jadi mulai dari sistem yang PSU Go itu orang yang bekerja hari ini itu membiayai yang sudah pensiun gitu. Nah, bayangin kalau memang yang pensiun nanti itu banyak gitu, terus gajinya kecil gini, udah habis, nggak mau mungkin ya, mungkin bisa ada kerusuhan sosial tuh, seperti di Jepang kan akhirnya. Nah, mereka kalau di Jepang dengan cara mendatangkan banyak orang ke Jepang untuk kerja, supaya bisa menghasilkan pendapatan untuk bayari pensiun-pensiun yang usianya panjang-panjang itu di Jepang gitu. Jadi pensiun sistem di Indonesia memang trennya juga akan bergeser ya dari PSU Go system menjadi fully funded system. Itu juga itu akan bergeser. Nanti kita diskusi sendiri deh kalau untuk bicara pensiun. Oke, Prof. Prof, mengenai undang-undang HKPD ini ya, ternyata di setiap provinsi juga masih ini ya, Prof, melakukan kajian ya, Prof, terhadap kesiapan undang-undang HKPD ini. Ini bagaimana, Prof, menanggapinya? Iya, jadi ini memang nggak mudah ya, karena tadi misalkan pegawai nggak boleh lebih dari 30%. Dia udah, let's say udah 40 atau udah 50 ya. Karena di data kita kan rata-rata yang 50% ke atas itu sekian banyak. Saya lupa angkanya, tapi banyak daerah juga gitu. Termasuk belanja modal yang cuma 18%. Karena 18% itu sebenarnya belanja modal itu impact to economic growth gitu. Nah, kalau sekarang yang terjadi, dengan dana belanja pegawainya cukup besar tadi, nggak bisa apa-apa itu daerah itu. Maka ini harus ditekan. Nah, ini tentu pemerintah udah mulai hitung-hitung lagi lah pegawainya gimana, mungkin diseleksi lagi, mulai pensiun nggak ada lagi, kan banyak banget di Pemda itu perpanjangan gitu. Karena orangnya bagus, mungkin nggak ada penggantinya gitu. Atau mungkin mulai dihitung workload di masing-masing sektor di pemerintahan daerah itu. Jadi memang pekerjaannya banyak karena memang ini transisi nih gitu. Tapi karena tadi yang saya sampaikan, ini prinsipnya nanti hold harmless gitu. Artinya hold harmless itu penerimaan dana transfer mereka nggak langsung berubah gitu. Jadi tetap misalnya let's say dulu 1.000 ya tetap 1.000. Dengan formula baru let's say itu misalkan 900 gitu ya. 100-nya diisi oleh pemerintah pusat, ditambahin dulu gitu. Sampai 5 tahun. Nah, 5 tahun itu harapannya Pemda melakukan transformasi. Jangan sampai 5 tahun tetap aja. Ya udah. Gitu aja ya, Prof? Ya. Tapi kayaknya nanti itu Kementerian Dalam Negeri juga akan makin keras sih untuk mengawal ini semuanya. Baik. Prof, mohon Prof menyampaikan closing statement nih, Prof. Silakan, Prof. Oke, makasih sebelumnya. Jadi saya pikir Undang-Undang HKPD ini harapannya tentu bisa menjadi harapan baru bagi Pemda untuk bisa mengelola keuangan daerahnya itu lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih mencerminkan ya keinginan daerah itu mau kemana. Yang kedua, undang-undang ini memang membutuhkan support dari semuanya, bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Karena memang supportnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk mengsinkronize belanja-belanjanya atau pengelolaan APBD-nya secara umum. Jadi kalau misalkan ada daerah-daerah yang masih banyak kegiatan-kegiatan untuk rapat, kita kan kemarin semangatnya efisiensi gitu. Ternyata masih ditemukan daerah-daerah yang masih membelanjakan untuk hal-hal yang tidak perlu gitu. Kemudian yang ketiga, memang dari semua proses ya, di teori juga ya, namanya transformasi itu kuncinya di SDM. Nah, harapan kita memang SDM yang ada di pemerintahan, terutama di pemerintahan daerah, sudah mulai sadar gitu ya, mulai sadar bahwa
mereka adalah ujung tombak dari perubahan itu. Dan moga-moga sih Pemda bisa memberikan apresiasi dalam bentuk kesempatan, dalam bentuk mereka diberikan peluang untuk berkembang, belajar gitu ya. Karena sekarang ini pendekatan-pendekatan dalam pemerintahan sudah banyak berubah. Dan saya berharap undang-undang ini memang betul-betul bisa menjamin kehidupan yang lebih baik lah bagi teman-teman dan masyarakat, terutama di daerah. Terima kasih, Mbak. Ya, Prof. Kalau saya boleh mengutip pernyataannya Menteri Keuangan nih, Prof ya, Ibu Sri Mulyani, jangan sampai duit banyak tapi diecer-ecer gitu ya, Prof ya. Ya selalu begitu beliau gitu. Iya. Ya, terima kasih Prof sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang padat, bisa ngobrol-ngobrol bersama teman-teman Berita Baru ya, Prof. Oh ya, Jangan kapok saya ntar juga kalau kita makasih ya. ngobrol-ngobrol lagi ya, Prof. Oke, siap. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga. Ya. Ya. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman Berita Baru semuanya. Dan terima kasih sudah bergabung di pembicaraan Berita Baru hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Saya out ya. Terima kasih Prof. Ya, makasih Mbak. Ya Prof. Kamu tuh